Udah gitu saya sempat foto-foto juga di Batu, di daerah Pakunjangan itu, dan situ ada perempuan sosok, dia itu pakai baju keraton Jawa. Dia bilang, kamu itu keturunan dari Bumi Sukawati. Pada saat itu saya nggak tahu Bumi Sukawati itu apa. Itu ternyata itu adalah mungkin peradaban atau mungkin Sragen, saya nggak ngerti ya, mungkin sampai sekarang itu masih misteri buat saya gitu kan. Belokan mau Candi Gede kan ada kayak apa sih namanya, tebing gitu kan, tangga gitu belok. Nah tuh di situ saya kok ada Hanuman tuh, kalau saya lihat sih lebih ke arah serigala tapi dia Hanuman gitu kan. Jadi lebih kok makhluk kayak yang kan kalau Hanuman yang biasa kan yang putih gitu itu bukan. Jadi dia lebih beringas gitu. Dia tingginya ada kali 10 meter. Dia ngegantung di tebing itu dan ngeliatin saya. Banyak cerita dan mitos tentang legenda Gunung Lau nih. Dan juga banyak pendaki ataupun warga sekitar yang merasakan kehororan Gunung Lau tersebut. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil mengundang salah satu narasumber yang mempunyai cerita unik di Gunung Lau nih. Oke, langsung nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Adi. Malam. Apa kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik ya. Aduh, sehat Mas ya? Insyaallah. Nih. Nah, kemarin itu kan sempat menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Cermai, Mas. Cermai, dan ya. Ini berlanjut ke Gunung Lau, Mas. Ya, oke. Kemarin kan sempat ketika saya ditolong ya flashback aja untuk yang di Gunung Cermai kan, ketika saya nggak bisa jalan, terus saya ditolong gitu sama nenek-nenek gitu kan, yang ketika dia udah kita berpamitan, dia bilang, saya tunggu kamu di Gunung Lau gitu kan. Oke nih Mas, gue penasaran banget nih apa yang bakal diceritain nih di cerita Gunung Lau nih. Kan episode sebelumnya ini Gunung Cermai ya. Dan pada malam kali ini mau menceritakan sebuah Gunung Lau ya. Oke, nah ini Mas. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Mas Adi pada malam kali ini, bisa juga nih langsung aja di DM di Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke ya, sebelumnya saya disclaimer dalam artian apa yang saya rasakan ini mungkin berbeda dengan setiap orang yang dirasakan gitu. Karena kan kadang-kadang tingkat dari vibrasi seseorang tentang energi-energi seperti itu kan kadang-kadang berlainan atau berbeda gitu kan. Jadi pada ini sebelumnya saya gini loh, Bang. Jadi ketika saya kemarin kan sebelumnya ke Gunung Cermai di ya flashback tadi itu, dari ada keterkaitan juga ketika apa sih rahasia-rahasia itu terungkap di gunung yang berbeda. Nggak apa-apa saya ceritakan. Kayak akhirnya saya tahu ketika di Cikuray sama di Gunung Karang Banten gitu kan. Nah itu masih berhubungan juga sih dari antara cerita-cerita yang di Cermai terus Gunung di Lau gitu kan, masih ada. Nah untuk itu nanti itu sedikit aja karena itu nanti lebih ke pokok ininya aja ya dari itu ceritanya gitu. Nah ketika saya itu ke Gunung Lau itu karena saya penasaran dengan si Mbah yang nolongin saya itu ketika itu ditunggu di Gunung Lau. Ya udah akhirnya saya berencana naik Gunung Lau kan. Waktu itu kalau nggak salah saya open trip, cuman saya di share cost-nya kan. Jadi lebih ke ya udahlah kita tetap orang-orangnya juga yang di Lau, cuma lebih banyak kalau yang share cost ini teman-teman saya. Dan kebetulan kalau di Gunung Lau ini saya nggak bisa nyebutin personalnya ya gitu karena kan jadi
menyangkut privasi gitu kan. Dan juga open trip juga ya Mas ya? Open trip juga, banyak orang yang dilibatkan gitu kan. Oke, jadi kita tuh waktu itu nggak lama sih selang dari Gunung Cermai ya, kira-kira itu ada masih setahun kemudian kalau nggak salah itu. Koreksi aja, kemarin ternyata 2021 di Gunung Cermai ya, saya salah lihat. Jadi ketika ini di 2002 nih Lau ini. Oh berarti cerita Gunung Cermai ini di tahun 2021 ya Mas? Iya, 2021. Dan Gunung Launya di tahun 2022? Iya. Oke, selang setahun ya? Selang setahun gitu. Jadi kalau nggak salah tuh di Gunung Lau itu kayaknya kalau nggak pertengahan atau awal, pokoknya pertengahan tahun ada. Pertengahan atau awal tahun gitu. Oke, kita pergi open trip waktu itu. Saya cukup banyak ya, ada berapa yang share cost itu. Dengan orang-orang yang hampir sama seperti gunung yang 5 kemarin ikut. Ada lagi tambahannya gitu. Pokoknya kita 5, 6, 7, 8. 9 orang waktu itu yang share cost gitu kan. Terus udah gitu, udah kita ikutan share cost. Terus kita berjalan gitu. Saya waktu itu mikir ya udah. Nah sempet waktu itu teman kan satu kantor juga tuh ada ikut gitu kan. Dia sempat bilang, udah kita ke Lau, udah yang penting kita ke Lau lah, kita nggak usah sampai puncak apa-apa. Tapi bener bang, kita akhirnya nggak sampai puncak karena ada trouble di situ kan. Mandah perjalanan di Gunung Lau kan, nggak ada apa-apa. Cuman kalau di Gunung Lau saya tuh lebih dilihatin kayak pertama itu sosok-sosok ya bang ya. Jadi pas awal-awal kan kita yang share cost itu kan digabung perjalanannya sama yang open trip gitu kan. Nah kita kebagi beberapa gitu kan. Emang waktu itu agak ya berceceran juga tuh, nggak berk gitu, ada yang duluan apa gimana gitu kan. Banyak pada waktu itu hampir ada kali kurang lebih dari 15 orang gitu ya. 15 sampai 20 gitu kan. Nah udah gitu terus udah aku aja nggak sampai lupa ya persiapannya, karena kita juga ya aku fokusnya di yang share cost aja teman-teman aku gitu. Nah kalau boleh tahu Mas, via jalur Lau ini dari Ceto. Oh dari Ceto. Dari Ceto. Ya, Ceto gitu kan. Nah pas awal yang waktu itu saya sempat ketemu, nah yang anehnya nih bang, ketika saya naik dari Gunung Lau tuh, saya sempat sama sih kayak mau awal-awal tuh sama Gunung Cermai, saya disuruh puasa. Tapi saya nggak puasa waktu itu, karena waktu kondisi badan saya kurang fit ya, jadi dan saya kan ya jujur ya bang, kalau pendakian gitu kan saya bukan karena pendakian spiritual ya, gitu kan ya, mendaki aja gitu kan, nggak ada embel-embel ke situnya gitu. Oke, tapi saya nggak puasa gitu kan. Nah cuman pas saya udah di Gunung Lau tuh, dari mulai awal pendakian begitu nginjekin kaki Gunung Lau tuh, saya tuh kayak diawasin sosok ya tinggi besar. Benar kalau sayanya segini misalnya gitu tuh ya, sosoknya itu segede saya. Itu selama perjalanan tuh saya diawasin. Selama perjalanan tuh sampai ke, jadi setiap perjalanan sampai ke base camp, nanti pas pulang juga diawasin. Tapi dia nggak kenapa-napa, nggak ngeganggu, cuma diawasin. Cuma mantau aja gitu. Cuma mantau gitu kan. Terus saya juga ngeliat di situ kalau misalnya di Gunung Lau itu lebih pada dilihatin, ditunjukin ketika pas jalan itu kayak misalnya sosok-sosok kayak orang-orang zaman dulu gitu dengan anak kecil, terus sosok-sosok yang kayak ada orang yang jiwa-jiwa yang tersesat di situ, saya juga dilihat-liatin gitu kan, lebih ke situ gitu, kayak orang yang saya lihat tuh orang itu kayak laki-laki, dia pakai baju hitam terus kayak yang celana komprang gitu, terus dia kayak itu aja zaman dulu kayak jawara apa gitu, pakai baju hitam ada baju ini ya, lebih kalau itu lebih kayak paranormal sih kelihatannya gitu ya. Jadi banyak yang apa sih, mereka tuh kayak kekunci di situ, saya nggak tahu. Itu mungkin membuat suatu perjanjian mungkin Mas ya. Nggak tahu ya mungkin. Saya dilihatin lebih sosok ke situ. Cuman saya pada waktu itu kan juga dilihatin sama sosok yang Hanuman ketika di Candi Ketek ya. Ada tuh, jadi pas belokan mau Candi Ketek kan ada kayak apa sih namanya, tebing gitu kan, tangga gitu belok. Nah tuh di situ saya kok ada Hanuman tuh, kalau saya lihat sih lebih ke arah serigala tapi dia Hanuman gitu kan. Jadi lebih kok makhluk kayak yang kan kalau Hanuman yang biasa kan yang putih gitu itu bukan. Jadi dia lebih beringas gitu. Dia tingginya ada kali 10 meter. Dia ngegantung di tebing itu, dia ngeliatin saya. Cuma ngeliatin aja gitu. Saya pada saat itu nggak tahu kalau arti cetek itu adalah monyet ya gitu kan. Ternyata kata temen, gua tadi ngeliat monyet di situ gitu kan. Nah ini cari ketek oh ya udah.
nggak ada masalah karena saya nggak diganggu apa, cuma nunjukin eksistensi dia gitu. Kalau gua tuh ada di sini gitu ya Mas. Iya gitu kan. Dan dia kayak ngeliatin, kayak ngawasin, tapi ngawasin bukan ngawasin yang kayak niat jahat atau apa, enggak. Jadi ngeliatin kayak kayak saya tangkap ini gitu loh. Jadi kayak gitu udah akhirnya. Nah pada saat itu saya ada salah satu yang open trip bareng sama kita tuh, yang rombongan yang serkos teman-teman gua. Nah dia itu kan orangnya juga sensitif ya gitu kan. Indigo lah ya. Mungkin gitu, tapi sensitif. Nah gitu. Terus sempat juga sih ketika itu saya lihat juga teman-teman juga udah ngerasa karena dia badannya besar apa gitu kan. Kelihatan dia tuh kayak yang capek, kayak yang gimana, kita untuk ngasih tahu dia, Mas mendingan balik aja gitu. Nah karena emang di sini juga ya akhirnya kan kita jadi kayak terhambat gitu, karena kita nggak mungkin tega kan, karena nunggu teman kita susah apa gimana kita tinggalin gitu kan, kita bantuin. Nah itu sempat dia yang banyak penglihatan juga, banyak yang diganggu, dan sampai akhirnya sempat dia ngeluh tasnya itu carrier-nya berat gitu. Dan saya lihat sosok nenek-nenek duduk di carrier-nya dia, dan nenek-nenek itu akhirnya ikut saya sampai pulang ke rumah selama 2 minggu gitu kan. Nah lanjut lagi nih, oke, itu nanti aku ceritain gitu ya. Nah itu terus aku lanjut lagi jalan gitu kan. Jadi ketika aku masuk Bulak Peperangan, di sini banyak yang kayak aku tuh ngelihat kayak pasukan berkuda di sepanjang jalan tuh. Itu aku lihat itu aja gitu. Terus udah gitu lebih ke arah sana gitu. Terus aku tuh soalnya kayak apa yang jadi Mbah itu undang itu kayaknya tunjuknya bentuknya seperti itu. Kayak entah itu bassnya, aku nggak mau terlalu misalnya GR aku disambut apa enggak gitu, tapi aku ngerasa lebih ke ya udah lu udah datang ke sini dan nemuin undangan, jadi kayak welcome lah ya gitu ya. Sampai ada aku juga sempat liatin daerah Bulak Peperangan sama Kubak Menjangan itu di situ kayak ada perkampungan di situ. Aku lihat juga banyak kayak abdi dalam perempuan yang pakai kembang, dan dia sempat nyamperin dan whisper ke saya, dia bilang selamat datangnya Sugeng Rawuh Den Mas, dia bilang manggil saya Den Mas gitu kan. Nah akhirnya terus udah saya sini kan luar biasa nih, kayak misalnya ternyata mungkin Mbah Putri yang dulu di Cermai itu maksudnya silakan datang ke suruh ke ini, mungkin saya harus datang ke sini gitu dengan cara, tapi mereka sambutannya positif luar biasa. Beda dengan di Cermai gitu kan ya. Lebih positif kalau aku lihat di Gunung Lawu. Udah gitu saya sempat foto-foto juga di Batu di daerah Pakunjangan itu, dan situ ada perempuan sosok, dia itu pakai baju keraton Jawa. Dia bilang, kamu itu keturunan dari Bumi Sukawati. Pada saat itu saya nggak tahu Bumi Sukawati itu apa. Itu ternyata itu adalah mungkin peradaban atau mungkin Sragen, saya nggak ngerti ya, mungkin sampai sekarang itu masih misteri buat saya gitu kan, apa itu. Tapi itu ngasih tahu ya mungkin balik tadi, Mbak itu pengen tahu ketika kita kan punya leluhur atau mungkin nenek moyang kita yang tadi abang cerita itu kan, kita harus tahu latar belakang atau apa kita dulu uyut moyang lo main kesini. Nah gitu nih kamu pengen mereka tuh juga tahu nih tepatnya ini keturunannya nih gitu. Mungkin gitu, tapi untuk jujur kalau untuk saya kebetulan emang bapak Jawa, ibu emang dari Banten gitu kan. Teman saya kalau dari bapak kan saya Pati Obor tuh. Nah udah tuh bang, saya ketemu di situ, udah gitu saya ngerasa justru malah vibrasinya itu saya ngerasa happy di situ, kayak nggak ngerasa ketakutan, lebih ke arah yang positif gitu kan di Gunung Lawu itu. Sampai akhirnya di Pasar Setan pun ketika saya mau datang ke situ itu sempat saya dengar riuh suara pasar layaknya gitu. Tapi saya pas ke situ itu sepi langsung. Jadi, nah, oke. Ini sorry saya mungkin agak ini karena mungkin di Lawu mungkin memorinya agak-agak ini terbatas nih saya. Jadi pas sebelum itu kan di di Bulak Peperangan Kubak Menjangan tuh. Nah itu sempat saya itu keluar jalur bang. Keluar jalur saya tuh kayak ngeliat sosok perempuan dengan baju, nggak apa-apa kali ya diceritain. Dia bajunya seperti kalau kelihatan tanpa sinar matahari itu dia lebih hitam, tapi kalau kena sinar gitu dia lebih warna hijau gitu. Hijau, jadi kayak warnanya kayak nyala gitu. Hitam kalau sepintas, tapi kalau kena saya tuh dia warna hijau. Cuman di situ sayangnya pas aku tuh udah kesana, nah buat temen aku tuh kayak
khawatir ya Bang ya, namanya kalau temen yang 2 ini mungkin dia belum apa sih, kan kalau yang dulu yang Cermai kan udah tahu gitu kan, aku udah sering juga naik sama mereka, dia udah deket. Kalau ini kan masih belum begitu tahu gitu kan. Akhirnya dia nyamperin terus lari, dia bilang gitu, "Di, lu udah keluar jalur." Jadi saya tuh ditarik. Nah, anehnya lagi di situ pas kita lagi, aku tuh nggak nyampe sampai perempuan itu Bang. Jadi perempuan tuh udah, kita jaraknya berapa ya? Sekitar 100 meter lah dari aku gitu. Cuman dia cuman senyum udah. Ya karena temen aku udah khawatir, jadi aku distract ya. Jadi nggak tahu ini maunya apa gitu, nyampein apa, saya nggak tahu kan dia. Akhirnya udah di situ saya balik lagi, tapi saya ngelihat ada 2 sosok burung ya, yang saya juga nggak tahu, tiba-tiba keluar dari situ. Kalau dari semak-semak, ini burung sampai temen, ini kayaknya burung kayaknya aneh gitu. Tapi saya mikirnya nggak macam-macam ya, maksudnya apa. Tapi emang iya benar, jadi satu jalak lauk, satunya lagi burung apa ya, nggak ngerti, kayak perkutut, tapi bukan perkutut, apa ya. Jadi kayak agak besar juga gitu. Nggak ngerti gitu. Tapi kayak liatin, terus dia terbang beriringan dua-duanya itu. Udah, saya udahlah akhirnya pendakian gini kan sempat nggak gini ya. Enggak, kok ini saya nih kalau ini cuman gini doang, apa maksud si Mbak Putri ini, apa saya suruh kesini gitu kan. Saya belum ketemu juga nih sama Mbak Putrinya, karena awalnya saya udah telat tuh naik, pokoknya kacau dalam artian destinasi waktunya juga berantakan karena ada yang bermasalah tadi tuh, yang saya bilang yang ada agak sensitif itu bermasalah kan gitu. Jadi kita harus nungguin dia sampai, kalau jalan itu sampai kita harus tuntun belok kiri kanan awas ini gitu. Jadi sampai matanya itu dia rabun gitu loh Bang. Gitu. Jadi itu memperlambat banget sampai kita akhirnya 2 malam di sana. Gitu. Jadi nah terus udahlah itu kacau gitu kan. Akhirnya aku nggak, Nyai Putri ini apa, Mbak Putri ini apa gitu kan. Mbak Putri ini kesini ini apa gitu kan. Aku nggak ketemu karena mungkin aku disuruh puasa nggak puasa kali, mungkin energinya tuh nggak terkoneksi apa, saya nggak ngerti gitu ya. Nggak ada sinyalnya gitu ya. Cuman ada yang aneh lagi, ketika di Bulak Peperangan itu saya disuruh ngambil tanah. Jadi ini yang agak aneh juga, ambil tanah ini, ada yang bisikin aku biar kamu nanti kangen dan kamu kangen pulang ke sini, dia bilang gitu. Sempet takut juga, cuman saya ketemu saya ini ada yang nyuruh gue ngambil tanah, gue bilang gitu, ambil nggak? Udah ambil aja. Nah, akhirnya saya ambil sedikit tuh ya, di plastik rokok saya keluarin kan, udah saya taruh, saya masukin jaket gitu kan. Udah saya ngambil aja lah, nggak tahu untuk apa, yang penting disuruh saya ngambil gitu kan, ya udah ya. Ini bukan bunga Edelweiss ya Mas ya? Bukan, tanahnya gitu kan. Biasa mah nggak apa-apa sih. Iya, udah saya ambil, udah karena trouble juga, temen sakit gitu kan, akhirnya saya nggak muncak kan ya Bang ya, karena ya udahlah, teman saya juga kondisinya nggak mungkin saya egois. Akhirnya beberapa ada yang muncak, saya sama teman-teman yang deket ya, 3 orang ya, teman yang dari Cilegon, dan itu tuh nggak muncak karena sakit gitu. Akhirnya udah saya di Mboyem tidur kan. Nah pas pulang itu, oh iya ada satu lagi lupa, ketika pas mau muncak itu kan ada satu teman yang dari satu juga, sebut aja si B lah gitu kan. Nah dia itu nggak tahu kenapa gitu ya, dia tuh kayak, aku ngerasa itu kayak diganggu gitu loh, sampai dia tuh hampir kesurupan. Nah hampir kesurupan ya, tiba-tiba dia tuh yang manggil mang, dia udah bungkuk gitu, kayak udah aku coba untuk keluarin gitu kan, ternyata dia udah alhamdulillah keluar gitu kan. Nah terus, nah ini nih yang satu ini termasuk dia ini yang ketika aku keluar jalur itu Bang, itu yang manggil aku tuh lari gitu kan, jalan itu termasuk dia juga gitu kan. Nah terus udah kita sampai udah aman, dia udah aman, dia nggak sampai kesurupan, sampai yang dia hanya baru sampai ketimpalan doang gitu kan. Udah gitu jalan, terus pas dia ke puncak, gue cuman saya, si S sama si A itu nggak ke puncak bertiga karena si A itu sakit kan, kita ada 8 itu. Udah saya akhirnya nunggu di situ, pulang kan kita sampai di Mboyem tuh kira-kira jam 2 siang ya. Jam 2 siang itu sampai di sana. Nah turun itu badai Bang, badai kan. Nah yang
kan si B yang kesurupan tadi itu kan tetap bareng sama saya kan. Iya. Nah itu kita badai gelap, kita akhirnya kan turun dari Boyem itu, aku kan nggak muncak ya, jadi aku turunnya dari Boyem gitu kan, sekitar jam 3:30, jam 4 lah itu ya, udah sore itu karena badai gelap dan udah kabut juga, sama satu lagi dari porternya yang open trip itu kan juga ada berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang, sorry ya, kurang lebih itu. Terus udah gitu, nah si B ini yang kesurupan itu diganggu sampai dia dipanggil namanya tuh, ada yang kayak menggemak gitu bang, B gitu. Aku ini orang salah apa sih gitu kan, si B ini salah apa kok sampai segitunya sampai segitunya. Udah B, gue bilang lo di depan. Akhirnya kan saya di belakang tuh, pas turun itu di belakang udah jarak pandang udah 2 sampai 1 meter kan bang, udah kabut kan. Udah turun, akhirnya kita sampai bawah itu jam 8 ya, sampai ke tempat ngecamp itu kan. Nah sampai tempat ngecamp tuh jam 8. Terus karena teman saya si A itu yang bermasalah, yang nggak muncak sama saya itu, dia sakit. Akhirnya orang OT-nya ngomong, bang pulangnya besok aja ya, soalnya ini sakit, takutnya kenapa-napa. Nah, buat diistirahat dulu di camp. Iya, akhirnya kita 2 malam kan bang, akhirnya 2 malam gitu kan. Artinya tadinya begitu dari puncak kita langsung turun, ini ada yang trouble, udah gitu sama yang orang yang agak sensitif itu juga, dia nggak mungkin, orang kadang-kadang siang aja susah jalannya, gimana malam gitu loh. Takutnya kita something kan sama dia gitu, udah terjadi sesuatu lah gitu kan. Akhirnya udah itu pas turun karena badai, tenda kita juga pada basah, sleeping bag basah. Akhirnya kita tidur di shelter rame-rame tuh. Nah pas itu jadi gangguannya tuh lebih ke arah sekedar suruh, tapi kalau tuh nggak penting. Jadi pas lagi itu tiba-tiba brak, itu pintu ngebrak, tiba-tiba aku ngeliat sosok perempuan di atas aku tuh, dia rambutnya putih, terus ya kayak nenek-nenek, dan nenek ikut saya itu sampai ke Cilegon gitu. Oh itu nenek-nenek yang sempat gelantungin tasnya yang sensitif ini ya? Iya. Oke. Itu. Jadi ikut, saya pada itu udah nggak ngeladenin lah, saya bilang udah saya capek gitu kan ya, udah nggak mau terlalu didramatisir, jadi saya tidur, udah nggak ada masalah itu. Terus udah gitu, udah nih kok saya nggak dimimpiin, saya nggak diapaan, si Mbah ini suruh apa saya di sini gitu kan. Nah suruh apa di sini gitu, nanti mungkin lebih jelasnya ketika dari laut itu, ternyata instruksinya itu lebih jelas ketika saya udah di Cilegon gitu, pas bukan di Gunung Launya gitu. Ya jadi sih bang nggak ketemu. Akhirnya pas saya pengen ketemu tuh, akhirnya saya sengaja loh bang, saya dengerin saya kan saya juga ada darah Jawa, jadi suka ngedengerin lagu-lagu kayak gending-gending Jawa gitu. Itu saya turun, itu pas turun besok pagi itu saya puter loh, saya jauh dari rombongan, saya sendiri duluan gitu. Saya dengerin itu di handphone tuh lagu gending Jawa. Saya bilang, Mbak suruh saya kesini, suruh apa saya? Gue bilang gitu kan. Mbak juga nggak nemuin sampai kayak gitu saya kan. Nah akhirnya suara lagi, dia bilang, sekarang kamu tahu kamu siapa, gitu kan. Dan kamu gunakan kemampuan kamu sebaik mungkin, gitu. Kemampuan apa saya nggak paham. Mungkin tadi yang kalau oke lah kamu tahu siapa, mungkin bisa kasih tahu. Tadi itu yang ibu pakai baju keraton, nggak tahu siapa, tiba-tiba saya lagi foto-foto di batu, dia duduk samping saya, dia bilang kamu dari Bumi Sukawati. Oke, mungkin itu. Pada saat itu saya nggak tahu Bumi Sukawati apa, tahunya pas ketika udah di balik Cilegon gitu kan, saya Google, ternyata Bumi Sukawati itu ya kayak peradaban, ternyata kalau nggak salah pas Sragen kalau nggak salah tuh ya. Jadi saya tuh masih ada misteri gitu kan. Udah saya turun, kayak udah nggak, ya kayaknya kayak masih kurang puas gitu loh bang, saya disuruh gitu. Sama hasilnya ya? Maksudnya apa gitu kan, ya udahlah yang penting saya udah ke Gunung Lau gitu, tapi ada perasaan kangen tuh masih gitu kan. Nah udah akhirnya saya pulang, nggak ada masalah. Nah pas sampai kalau nggak salah 1-2 minggu gitu loh, saya tuh lagi tidur bang, tiba-tiba saya itu udah sampai rumah nih ya, udah sampai rumah tuh udah 2 minggu setelah pendakian. Nah setelah pendakian, udah saya nggak ada apa-apa ternyata, udah saya bawa tanah itu segala macam, udah nggak ada apa-apa. Nah terus udah gitu pas 2 minggu setelah pendakian, tiba-tiba saya lagi tidur, saya cekikikan kayak nenek-nenek, saya kaget, ini apa nih nggak beres gitu kan. Nah terus
saya akhirnya ruqyah mandiri. Oke. Dari YouTube ya gitu kan, saya ruqyah mandiri gitu kan 1 jam. Itu ternyata saya muntah keluar kayak cincau segede gini, hitam itu nggak tahu apa gitu. Aduh nih nggak beres nih. Biasanya kan kadang-kadang kalau ada yang ikut apa tuh kerasa, ini enggak gitu loh. Hebatnya dia tuh enggak gitu kan. Jadi ini kok bisa seperti itu. Saya nggak terlalu apa namanya mikirin, adalah yang penting udah keluar, badan saya udah enteng, udah mungkin biasalah kayak gini-gini gitu. Mungkin namanya dari gunung apa ketimpalan segala gitu kan. Mungkin sayanya nggak langsung bebersih apa gitu. Udah mikirnya positif aja. Nah udah tuh. Nah ini berlanjut lagi sama ke cerita yang tanah itu buat apa gitu kan. Ternyata baru terungkap di sini Mas ya. Iya. Tiba-tiba aku di rumah nih Bang. Terus ada yang kayak ngasih tahu, aku tuh suruh nyampurin tanah itu sama air yang ada di Gunung Karang. Jadi Gunung Karang tuh kan di puncaknya ada air 7 sumur kan. Aku ambil tuh gitu kan. Dan itu masih ada sampai sekarang pun masih ada di rumah itu air. Itu saya taruh di ruang tengah gitu kan. Saya taruh di situ, disuruh campurin, suruh minum. Awalnya saya saya takutnya mikir takut ada keterikatan atau apalah gitu kan. Iya. Nah udah tuh akhirnya saya nggak mau minum itu kan, karena udahlah takut mikir macam. Cuman sekuat apa saya ngelawan, tiba-tiba saya minum gitu loh Bang, tanpa disengaja. Jadi kayak pas lagi di rumah diem, tiba-tiba kayak nggak sadar aku campur dan aku minum. Jadi aku minum, aku campur, aku aduk gitu, air aku teguk, udah gitu. Reaksi awalnya sempat sih kepikir, gue minum itu jangan, gue takutnya ya namanya tanah kita nggak tahu kandungannya apa di situ kan, apalagi tanah takutnya ada zat-zat berbahaya gitu, kita nggak ngerti gitu. Udah minum, sempet kayak keringet dingin Bang. Aku tuh keringet dingin terus kayak apa ya, kayak keringet dingin gitu, kok nggak enak badan gitu, kepala sakit gitu kan. Aku tidurin kan, pas itu tidur bangun, oke lah nggak ada masalah. Udah tuh aku biasa jalanin kehidupan sehari-hari aku gitu, sampai akhirnya kembali lagi ke naik gunung tuh Bang gitu kan. Pertama kalau nggak salah nih Gunung Karang, karena kan kadang-kadang aku suka ke situ karena paling deket ya dari lokasi aku di Cilegon gitu kan. Jadi kalau mau misalnya pemanasan sebelum naik gunung, aku Gunung Karang dulu karena aku bisa tektok gitu kan, naik turun gitu, aku pulang pergi gitu. Waktu itu sama orang kantor. Nah ini keungkap nih yang dari Gunung Cerme gitu kan. Nah ini nyambungnya ke sini. Jadi sebenarnya Lau itu sebagai perantara aja, tapi nyambungnya ke gunung-gunung ini gitu. Akhirnya ungkapnya tuh harus dari gunung ke gunung gitu loh Bang. Keungkapnya gitu. Iya gitu. Terus akhirnya pas waktu itu tektok sama temen, waktu itu 2, 3, 4, berlima kalau nggak salah tuh cewek 1 gitu kan. Aku ceritanya pas bagian inti yang berhubungan dengan Cermenya aja ya Bang ya gitu kan. Jadi di situ tuh mungkin next kapan aku ceritain tentang masalah Gunung Karang ya, cerita ada lagi cerita aja Gunung Karang. Cuman di Gunung Karang itu aku pernah ketemu sosok, juga sosoknya Macan Kumbang. Ada sosok dan dia waktu itu juga pernah nolong aku turun sama seperti yang di Gunung Cerme. Gitu. Dia pernah turun waktu itu, kondisinya nanti ceritain itu juga ada itu gangguan. Kalau itu awal-awal saya pertama kali ke gunung itu Karang itu ketemu namanya sosoknya, aku nggak ngasih nama ya, sosoknya itu adalah bentuk Macan Kumbang gitu kan. Pas ketemu dia nyapa aku dengan, kamu bawa siapa di sini? Aku bingung, aku bawa siapa? Aku kan nggak pernah logikanya bawa siapa-siapa gitu, paling teman bukan belakang. Pas aku nengok ke belakang, ternyata di belakangmu ada Macan Kumbang juga. Ternyata dia bilang, jadi komunikasinya gini loh, komunikasinya mereka nggak ngomong, cuma kayak telepati gitu kan. Kayak ngerasa gitu ya? Iya, telepati. Dia bilang, saya yang dari Gunung Cerme. Ternyata yang dari Gunung Cerme ketika saya dikejar itu ternyata ada gitu. Nah oke, ke situ lanjut lagi. Ini saya jawab semua yang ada, kenapa saya suruh ngambil tanah segala macam. Akhirnya udah, oke lah, nggak ada gangguan, jadi saya udah skip nih ya yang Gunung Karang. Nah ketika saya waktu itu ke Gunung Cikuray, nah ini ketahuan kenapa saya suruh ngambil tanah. Jadi ternyata waktu itu saya emang jujur agak nakal ya Bang ya, jadi jangan coba-coba untuk membawa jimat apapun ke gunung gitu kan. Oke, iya. Jangan bawa seru nih kayaknya nih. Iya gitu kan. Jadi pas ke gunung, jadi balik lagi ya sebelum ke
ya mungkin ini estafet, jadi ada Gunung Cikarang, Gunung Lawu, ya mungkin nggak apa-apa satu ini Bang ya gitu kan, satu frame gitu kan. Nah, jadi pas ke Gunung Cikura itu emang saya iseng bawa jimat gitu loh dari Thailand gitu kan pada saat itu. Jadi saya pakai, tapi emang sebelumnya kan pasti kalau setiap ke gunung saya berdoa ya Bang ya, minimal sholat malam minta perlindungan segala macam. Pada saat itu di Gunung Cikura itu saya nggak mau ketemu babi dan nggak mau ketemu hujan, alhamdulillah dijabah nggak ketemu ya. Cuman saya bawa jimat. Pas bawa jimat itu saya ditegur Bang. Sosoknya itu laki-laki tapi perawakannya itu kakinya ular. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Dia laki-laki, badannya kekar gitu, karena rambutnya panjang, tapi laki-laki gitu. Dan dia bilang, yang lucunya lagi ketika dia bilang dia nggak kasar ya, tapi ngomong gini, Sampurasun, dia bilang. Putra Banten dan Putra Lawu. Itu setelah saya minum air itu. Oh iya. Kamu nggak akan kuat di sini. Nah pas begitu ngomong gitu, yang macan kumang dari Cermai dia grek kayak masukin kayak ngelawan, dan siang Nyai tetap ada. Dia bilang, udah anak ini urusan saya. Gitu. Nah di gunung sempat bingung nih, jadi ada di dalam desa ada dua sosok yang masuk, si macan kumang dan si Nyai itu. Setengah-setengah berarti Mas ya? Macan kumang tuh kayak mau nyerang. Saya luar kendali itu, ini kok saya baru kali ini dimasukin dia. Gitu loh. Baru kali ini dia tuh interaksi ketika si ular yang dari Cikura itu datang. Saya sebelumnya mencegah mungkin. Iya, mungkin nada dia mengancam saya gitu, entahlah apa gitu kan. Mengancam cuma dengan nada yang halus. Iya, masih Sampurasun gitu kan, gitu kan. Jadi akhirnya udah, emang jujur Bang, saya tuh di Cikura itu ketekan ya, jadi 2 meter kayak lebih ngap. Akhirnya saya lepas kalung jimat itu, saya minta maaf ya, gimana juga kan mungkin saya lancang, itu bukan vibrasinya, dan saya merasa saya tuh disangkanya nantang atau gimana, padahal enggak gitu loh, maksudnya cuman iseng aja gitu. Nah cuman ya itu, saya akhirnya di Cikura nggak ada masalah, cuman sampai akhirnya ketika aku tuh udah nggak kuat banget Bang, tetap nggak kuat nih ya, pas udah turun itu udah sempet saya istirahat tuh sampai posisi ketiduran gitu Bang, sampai kayak lemesnya gitu kan. Nah terus di mimpi itu Cikura didatengin sama perempuan, dia bilang ini, kamu pulang sekarang. Saya bisa lari Bang, turun itu Bang. Jadi yang lucu lagi pas saya turun lari itu hujan. Teman saya kan saya tinggalin tuh ada 4 orang tuh di Cikura itu ber-4, 5, 7 orang. Udah gitu saya lari itu hujan. Kalau temen gua tuh Kang Adi turun tuh ngibrit hujan gede gitu. Tapi sebenarnya udah hujan tapi gerimis nggak tahu ini. Tapi pas saya itu hujan gede dah saya selamat. Nah jadi kesimpulannya saya nggak ngerti untuk kenapa saya ke gunung. Mungkin kalau yang saya lihat di sini emang lebih ke arah ya itu aja, kayak napak tilas dari mungkin leluhur gitu loh. Nah kan kalau Gunung Cermai itu kan dulu ibaratnya juga ada leluhur tapi dari garis turunan ibu. Nah mungkin ini bapak saya kan Jawa dengan Banten gitu. Jadi intinya mah dari itu belum terjawab sih, soalnya masih ada, insya Allah kalau ada umur panjang, rezeki, waktunya pas, mungkin ada ke gunung. Oh ada berapa gunung yang bakal ditaikin nih Mas? Iya ada berapa gunung yang naikin gitu kan. Cuman yang saya nggak tahu, kadang-kadang saya juga capek kan. Intinya kan saya naik gunung itu bukan untuk nyari spiritual ya, itu nggak ada niatan ke situ. Cuman ternyata pas aku naikin ternyata ada ke arah ke sana gitu loh. Ya, mungkin yang paling diganggu ya. Tapi sampai sekarang sih kalau yang dari kita balik lagi ke Cermai itu kayak seperti masih ngawasin gitu, masih ngawasin entah apa gitu. Sampai suatu saat saya bakal kembali lagi, tapi teman-teman yang waktu Cermai itu nyaranin, jangan lu nggak usah, lu kalau ke Cermai lagi lu sama aja bunuh diri. Tapi aku suatu saat bakal situ lagi nanti. Gitu loh. Biar bisa tahu nih akhir ceritanya itu endingnya kayak gimana. Iya. Kadang-kadang kita pikir sih ya sebagai manusia gitu kan, kalian tuh maunya apa sih gitu. Saya kepo itu ada. Iya, saya tuh nggak niat apa-apa, saya niat ngedaki gunung tuh cuman dia naki gunung, tapi kok ada sesuatu yang tersirat yang mungkin mereka rahasiain entah apa, yang aku tuh harus kayak nyari puzzle itu, teka-teki itu gitu loh. Nah itu menariknya juga di situ. Jadi ya kalau
Kalau saya sih itu pengalaman disclaimer aja, lebih ke pengalaman spiritual pribadi sih Bang. Oke, cuma pengen tahu jati diri aja mungkin ya? Iya, jati diri. Apa sih yang ada di... Ya, yang mungkin nanti juga. Tapi kalau yang di itu di Lau juga, Lau dan Ciremai juga sosok-sosok yang saya temuin di gunung itu saya gambar gitu, ada ilustrasinya gitu kan. Tapi balik lagi ya, mereka itu sepertinya satu sama lainnya terkoneksi, entah apalah gitu yang menjadi dasar, tapi nggak tahu terkoneksi. Dan pernah saya satu saat itu, bukan mimpi ya Bang, lagi bengongnya tiba-tiba mereka tuh semua hadir di situ gitu loh. Yang orang-orang yang pernah makhluk-makhluk yang pernah gue temuin di gunung-gunung itu, dari mulai Gunung Karang, Gunung Pulau-Sari, gunung ini, ya mungkin nanti suatu saat kalau ada kesempatan aku ceritain yang gunung-gunung yang itu gitu kan. Dan dengan sejarah-sejarahnya seperti itu, ya udah. Jadi makanya untuk Lau mungkin saya akan kembali lagi ke sana. Mungkin kemarin belum sampai dapat karena banyak gangguan tadi tuh Bang, karena waktunya, terus banyak yang trouble juga, yang sakit gitu. Jadi aku nggak fokus ke situ. Apalagi kan ikut open trip ya, susah gitunya nyari waktunya itu buat harus berapa harinya gitu kan. Iya, sebenarnya kalau sehari juga cukup, tapi kan saya waktu nggak puasa. Jadi mungkin nggak ada koneksi secara batinnya gitu kan, beda dengan waktu di Ciremai. Tapi dari penghuni makhluk Gunung Lau ini nggak positif kan ya? Nggak negatif ya gitu maksudnya? Jadi yang negatif pun termasuk yang kayak Hanoman itu juga. Jadi jatuhnya cuman dia ngawasin aja gitu. Saya nggak ngerti ya, mungkin karena saya juga disuruh dari saya ini nanti mungkin suatu saat cerita dengan sosok saya Nyai Putri ini siapa. Dan sebenarnya kalau saya lihat di situ di gunung itu semua saling terkait ya. Semua gunung itu saling terkait, dan mereka tuh sebenarnya apa ya, jadi misalnya saya ketemu sosok ini di Gunung Ciremai, nanti di Gunung Lau juga sebenarnya sosoknya sama, tapi ininya, wujudnya atau mungkin entitasnya lebih berbeda gitu. Dari mungkin pakaiannya atau apa, sebenarnya intinya makhluknya sama gitu. Kayak wujud mukanya gitu sama. Mukanya, aku lihat sih energinya sama. Jadi kayak satu orang, jadi satu orang di Gunung A, dia mungkin teritorialnya sebagai ini. Di daerah sini gitu ya. Di sini juga dia punya anjing, mungkin kalau kita mah sahamnya gitu kan, saham dari ini bisa dia segini. Cuman eksistensi mereka tuh sebenarnya semua gunung itu mereka tuh satu keterkaitan gitu. Jadi mereka punya, yang aku ambil nih ya kesimpulannya, ini setiap gunung-gunung itu mereka punya nih wilayah kekuasaan si A ini sampai segini, ini teritorial ini, tapi kita juga punya di gunung ini gitu loh. Kayak dibagi-bagi gitu ya. Makanya sini ada apa ya dengan, jadi ini jadi kayak rahasia yang akhirnya jujur saya malah kayak tertarik, kayaknya ini seru deh gitu kan. Jadi ada sesuatu yang tersirat, yang tersembunyi di sini mereka tuh gitu. Rahasia di balik rahasia. Iya. Selain kita juga ngelihat dari ternyata ya kalau Bapak kan emang Pati Obor ya, tapi di situ saya lihat kan mereka tuh bangsa gitu sampai Sugeng Rawu, Selamat Datang dan Mas kayak nyambut aku tuh yang aku lihat di situ emang di Lau itu saya lihat di pasar setan itu emang di situ mereka tuh tempat kayak masyarakat itu loh Mas, aktivitas dan istilahnya tuh lebih ke di arah Bulak Peperangan dan Kebak Menjangan tuh lebih pada kayak kerajaan-kerajaannya. Terus jadi ada kasa-kasanya juga mereka. Kasa-kasa yang mungkin bawah, prajuritnya gitu ya? Ada seperti tatanan juga perekonomian, bukan perekonomian, pemerintahannya juga ada di situ. Iya gitu. Jadi menarik sih. Tapi pas di Lau ini kan sempat banyak lihat kayak makhluk-makhluk yang kayak ketahan gitu Mas ya. Yang tadi sempat cerita kayak spiritual yang pakai baju-baju yang modern gitu. Kayaknya sepertinya ya gitu. Jadi kayak mungkin ada perjanjian entah apalah gitu saya lihat ya. Cuma mereka tuh kayaknya jalan keluar gitu. Ada yang kayak aku lihat juga kayak yang mereka tuh kayak yang disiksa, tapi aku nggak ngelihat yang penyiksanya tuh nggak kelihatan. Yang mereka tuh kayak kesakitan, kayak dipukulin kayak gitu. Entah itu dan enggak. Itu sedikit Mas. Banyak juga. Lumayan banyak. Jadi selama perjalanan ya saya waktu itu nggak mau, kadang-kadang kan kalau lagi jalan tuh nggak mau lihat kanan kiri, jadi takutnya saya lihat, jadi kan ada yang namanya bangsa-bangsa begitu kan seperti
emosionalnya tertinggal ya, entitas gitu kan. Jadi itu dulu mungkin ada kampung yang kayak misalnya kena bencana apa mati atau segala situ masal. Nah itu kadang-kadang emosi yang tertinggal. Tapi biasanya kalau emosi yang tertinggal yang ditempelin makhluk halus seperti jin itu biasanya mereka ketika kita lihat ada yang orang yang bisa ngeliat itu mereka sadar nih kita nih sensitif gitu ngeliat mereka. Kalau entitas yang emosional yang tertinggal itu biasanya mereka seperti aktivitas biasa kayak bercocok tanam apa segala macam. Tapi kalau sampai mereka nengok begini ngeliat kita tuh kontak dengan kita berarti itu ada yang nimpalin jin gitu. Jadi itu ada entitasnya juga di situ yang di gunung. Mungkin dari segi makhluk-makhluk astral kayak gitu kalau emang kitanya positif kayak bisa ngeliat gitu, dia juga bakal tahu gitu Mas ya. Oh ini orangnya bisa ngeliat nih gitu. Iya sebenarnya dari vibrasi juga kan kalau mereka kan secara yang saya tahu nih ya disclaimer aja gitu, mereka kan bisa mengakses DNA darah kita. Jadi kalau nih orang punya sini begini, jadi kan mereka juga ada tingkatan-tingkatannya ya, ada yang dunia paling bawah gitu, kayak bawah-bawah kan kayak misalnya yang maaf ya pocong, kuntilanak gitu. Ntar ada lagi tingkatannya yang mungkin rajanya, gubernur, rajanya pocong, ada gitu. Jadi kadang-kadang balik lagi, makanya setiap ada pendakian gitu kita jangan sampai ibaratnya mikirin sesuatu yang negatif karena mereka itu bisa mengakses apa yang kita pikirin gitu loh. Nah, positive thinking aja. Jadi dan mereka juga bisa mengambil apa sih ketakutan kita terdalam tuh apa. Misalnya kita takutnya sama misalnya pocong apa gitu. Bakal timbul. Bakal timbul. Karena walaupun kita nggak kelihatannya nggak ini, tapi kalau kitanya ini mereka ngasih vibrasi getaran itu makanan mereka gitu loh. Lu takutnya sama apa nih gitu? Pasti ditimbul gitu. Iya, makanya kalau udah takut nih, sarannya kalau misalnya pas serem apa mikirnya jangan bangsa-bangsa begitu, mikirnya makanan aja. Iya, yang senang-senang aja berarti Mas ya. Senang-senang aja. Buat gitu. Supaya pikiran juga normal lagi gitu kan, buat gitu. menstabilkan perasaan atau perasaan. Kalau kita biar stabil lagi loh, auranya yang kita mungkin gitu Mas ya. Iya gitu. Kalau saya bilang biar kitanya juga nggak beban akunnya. Ya itu aja yang menyatu dengan alam aja gitu. Kita bagian dari alam semesta itu ya, walaupun udah makhluk ya biar aja. Cuman ya satu hal itu yang saya lihat ketika mereka pengen berinteraksi ya kadang-kadang walaupun kita mencoba untuk ini susah. Apalagi kalau energinya udah energi yang luar biasa gitu. Jadi ada aja kayak aku nggak ada kepikiran di cermek gitu kan. Interaksi ya mereka interaksi gitu kan. Di Gunung Lawu juga mereka nunjukin gitu kan, oh ini ada. Tapi nggak ada sosok yang mau berinteraksi Mas di Gunung Lawu itu? Ya paling tadi itu yang perempuan yang aku mau itu. Tadi sempat ngomong apa? Kalau itu yang bayang dia bilang sekarang kamu tahu siapa kamu, dia bilang gitu kan. Gunakan kemampuan kamu itu sebaik mungkin, dia bilang gitu. Entah itu kemampuan apa ya Bang gitu kan. Saya juga sampai sekarang ya masih banyak juga belajar, paling juga hal kayak gitu saya batasin karena nggak mungkin ngeladenin juga kan hal kayak gitu aja. Kayak yang baik ya ambil, yang buruk ambil baik, tapi gitu yang masih berhubungan sejarah, masih mungkin mengungkap jati diri saya misalnya turunan ya saya ambil, tapi untuk yang hal yang kayak apa ya, tapi sih nggak ini ya, mungkin ya termasuk salah satu sosok Nyai juga yang ada di dalam diri saya juga mungkin menjaga saya untuk nggak banyak tahu tentang ini itu gitu loh. Jadi dibatasin juga sama dia. Oke. Gitu. Nah nih Mas, sekarang udah tahu belum nih sosoknya itu kayak gimana? Atau mungkin udah pernah berdialog berhadapan langsung gitu Mas? Nyai yang mana yang ikut saya? Iya, Nyai Putih, Mbak Putih. Oh Nyai Putri. Iya Nyai Putri. Gini ya Bang, kalau misalnya Putri itu sebenarnya sosok dari ini juga sih, dari Prabu Siliwangi sepertinya gitu. Tapi saya nggak mau bahas itu di sini gitu kan karena itu terlalu sensitif. Intinya mah balik lagi, mereka kan kata kuncinya mereka bisa mengakses DNA kita. Mungkin dari nasab atau apapun mereka bisa gitu. Mereka lebih tahu berarti. Kadang-kadang suka kita nggak pernah tahu ya, mungkin selain takdir atau apa gitu kan, mungkin ada yang diganggu sampai itu kita nggak tahu. Mungkin leluhurnya pernah ada konflik di situ dan dia mungkin kita olah makanya balik lagi gitu, kita semua nggak boleh untuk takut ke situ, tapi balik lagi ya kita berdoa. Kalau punya firasat buruk ya ikutin lah, jangan kita tuh egois, misalnya kita aduh kok orang tua nggak boleh ngelarang gitu, atau mungkin kita juga mau berangkat naik gunung tuh tiba-tiba kayak ada firasat yang nggak bener apa segala macam, imbangin aja dengan doa gitu. Takutnya kan kita nggak tahu leluhur kita dulu
pernah ada apalah gitu kan, perjanjian apa gitu ya, pas ke situ anaknya diganggu lah apa segala macam. Iya, bisa masuk akal kayak gitu Mas. Iya bisa, kita kan nggak tahu, kita sebagai orang kita kadang-kadang kan party over nggak tahu lur kita siapa dulu kan, ada orang yang nggak tahu gitu, terus tiba-tiba ke gunung, kok gue nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, gue diganggu gitu. Atau enggak gue tiba-tiba ada yang hilang segala macam, itu bisa karena faktor itu juga. Mungkin ada perjanjian atau mungkin dia ngelakuin banyak faktor gitu kan, kesalahan gitu. Jadi ya balik lagi doa aja. Setiap mau ke gunung doa gitu. Yang penting itu. Oke nih Mas, kan ini kan ceritanya berlanjut ya dari Gunung Cermai ke Gunung Lau ya, dan juga sempat ke Gunung Karang ya Mas ya. Gunung Karang awal pertama kali. Oh, berarti dari awal Gunung Karang tuh. Gunung Karang, ya. Tapi Gunung Karang seringan. Jadi kalau saya kangen pengen ke gunung ya Gunung Karang karena paling dekat. Karena deket ya. Dari Banten ya, dari Cilegon. Banten, iya. Mas tinggal di Cilegon? Di Cilegon. Gunung Karang, Gunung Pelosari, Gunung. Iya, emang daerah situ tuh ya, dekat situ ya. Dekat. Paling cuma 2 jam sejam lah paling sampai. Kalau paling ya 2 jam setengah. Naik motor gitu kan. Naik motor bisa. Oke, itu kan dari berlanjut ya dari Cermai, Gunung Karang, Cermai, terus ke Gunung Lau dan ke Gunung Karang juga lagi, dan ke Gunung Cikuray Mas. Ya itu ada jeda sih, mungkin berapa bulan kemudian gitu. Iya. Tapi setelah dari Gunung Cikuray ini pas turun ada bisikan atau mau kemana lagi nih gunung tujuannya? Sebenarnya Gunung Salak ya, cuman kalau Salak saya sebenarnya udah di warning itu bakal negatif Gunung Salak. Cuma saya penasaran, tapi nggak tahu nanti deh gitu. Karena mungkin karena saya mikirnya Gunung Salak tuh paling terjangkau sama saya karena jaraknya deket ya masih. Sebenarnya banyaknya kayak Arjuno, Gunung Arjuno sama gunung satu lagi itu apa? Yang 3 hari itu loh. Argopuro. Itu ada ke situ. Cuman balik lagi saya walaupun itu ada dorongan kuat tapi kalau saya logikanya itu butuh waktu, butuh cuti, butuh butuh duit yang banyak juga. Iya, persiapan matang ntar dulu deh gitu loh. Yang dekat-dekat aja dulu. Dekat-dekat aja dulu. Pengen ke Salak ya. Iya, ke Salak. Cuman kalau Salak sih arahnya terakhir lebih ke negatif sih. Gitu, lebih negatif. Tapi ada kayak larangan nggak Mas dari kakak mungkin ya kalau untuk Gunung Salak? Kan tadi sempat bilang kalau kakaknya Mas Hadi ini kan sempat ngebentengin ya, atau membatasi pergerakan dari Mas Hadi ya? Iya, paling waktu di Gunung Cermai aja dia pesannya kalau kamu terjadi sesuatu, kamu kayak kesasar, azan. Gitu aja. Ternyata benar kan, saya hampir nggak bisa pulang waktu di Gunung Cermai gitu. Tapi pas setelah sampai Gunung Lau ini ada sosok nenek-nenek yang ini nggak Mas? Yang sempat masukin Mas Hadi di Gunung. Oh itu ya itu 2 minggu setelah itu saya ketahuinya ketika boti. Tadinya kan ya saya pikir punggung berat karena baru turun gunung kan wajar ya kecapean apa gitu kan. Saya nggak sadar juga, biasa saya suka ada yang ngikutin tuh suka ketahuan apa ini enggak. Jadi ternyata dia itu punya macam-macam ya. Jadi kita tuh punya alam bawah sadar kita gitu kan. Mereka tuh ada di sekat, kita tuh punya sekat termasuk bangsa-bangsa Kodam juga ada di sekat-sekat itu gitu kan. Jadi ini makhluk ini lumayan hebat juga, dia bisa nyelinap tanpa kelihatan. Hati-hati, makanya setiap bangsa seperti itu juga punya kemampuan yang tersendiri yang berbeda-beda. Gitu. Makanya balik lagi kayak bisa menyembunyikan aura dia sendiri Mas. Iya, bisa. Jadi nggak kedetek sama orang luar gitu. Iya, gitu. Sampai Mas Hadi aja nggak bisa ngedetek kalau dia tuh ngikut. Iya, makanya itu saya juga pas mau tidur saya ngikik, wah ini nggak beres, saya bilang gitu. Ini nggak beres gitu, saya kayak ketimpalan yang mungkin dia lagi apesnya gitu, ketahuan sosoknya gitu pas saya lagi tidur sinkronasi. Padahal biasanya kan suka nyai juga, nyai ini agak ini juga misalnya nggak, ya itu saya bilang dia bersembunyi di sekat-sekat itu yang mungkin dia agak lihai. Emang ada mungkin keahliannya mungkin. Termasuk yang itu juga yang waktu di gunung mana Lau yang masukin ke teman saya itu sosoknya kayak lebih kayak ke Petruk ya sosoknya, tapi mukanya lebih mengerikan gitu kan. Nah dia juga tipekannya yang apa ya, unik. Mereka tuh unik gitu loh karakternya gitu. Jadi kalau kita misalnya oh ya udah gitu ya, karena makhluk Tuhan semua kan beragam gitu. Gitu. Oke nih Mas Hadi, thank you banget nih udah mau menceritakan kembali tentang perjalanan ke Gunung Lau ya. Sempat ditunggu di Gunung Lau kan. Awalnya kan dari Gunung Cermai Mas ya. Dan Gunung Cermai itu kemarin wah keren citunan. Teman-teman semua yang belum menonton cerita Gunung Cermainya bisa langsung aja Mas nanti ya. Setelah Gunung Cermai baru nonton
video yang ini Mas. Gunung Lawu ya. Biar sinkron ya, biar nyambung gitu ya. Kalau nonton ini dulu terus ya nggak nyambung. Iya. Takutnya jadi salah paham aja gitu Mas. Iya, ini maksudnya apa gitu kok loncat-loncat. Iya, Emang kejadian seperti itu. Saya ceritain apa adanya ketika itu juga kejawabnya ketika yang nggak langsung bruk gitu. Saya proses dulu, ternyata ini yang dimaksud dari jawaban Gunung Cermai, ini jawaban dari Gunung Lawu. Oke, gitu. Dan terbuktinya di Gunung Cikura ya. Selamat datang Putra Lawu dan Banten. Iya, mungkin karena saya juga bingung kok dia bisa tahu gitu. Saya minum campuran tanah sama air Gunung Karang. Iya. Saya kan nggak cerita sama dia gitu loh Bang. Iya kan? Kok saya sampai dek gitu, kok dia sampai nyebutin begitu gitu loh. Dan yang lebih keren lagi dia sempat ngomong sampurasun Mas. Iya, karena saya pikir ya tadi itu ternyata dia bisa akses. Saya bisa ngomong gitu karena tahu dari kesimpulan dia bisa ngeliat itu karena dia bisa ngakses DNA gua. Kan minum kita ada di dalam tubuh gitu kan. Dan pada saat itu sempat sosok yang macan kumbang ini ya. Sempat buat masuk ke Mas gitu mungkin. Iya. Buat melawan makhluk itu. Nah, iya, tapi Nyai itu beda lagi. Nyai ya bukan Nyai Putri ya. Ini beda lagi. Iya. Yang waktu di Gunung Cermai yang dia bilang jangan macam-macam anak ini. Itu kalau sok Nyai itu dari kelas 5 SD. Saya udah. Nah, itu yang ibaratnya nengahin ini anak ini tanggung jawab saya gitu bahasanya gitu, urusan saya dia bilang. Kalau dia macam-macam saya yang tanggung jawab mungkin gitu. Tapi netral, akhirnya nggak ada terjadi something apa. Cuman energi kan mereka juga bentuk mereka tuh kan disebutnya makhluk metafisik ya. Iya. Jadi kalau mereka oke lah mereka mesti menghargai apa ya dia di belakang saya misalnya. Tapi secara nggak senang mereka itu ke saya ketangkep. Bentuknya kayak dada saya kayak ketekan. Itu bentuk mereka tuh kayak sebenarnya nolak gitu loh. Akhirnya saya minta maaf, tapi alhamdulillah sampai puncak gitu loh. Sampai puncak gitu, saya minta maaf, saya lepas jimat saya, ya udah saya masukin tas, dah bukan maksud saya untuk nantang atau apapun. Ini karena ya iseng gimana iseng gitu. Berbicara tentang soal jimat Mas. Itu ke Gunung Cikuray emang mau ngetes apa gimana nih Mas? Jujur aja Mas. Enggak sih sebenarnya. Ya karena mungkin gini loh, Bang, kadang-kadang kan saya suka barang-barang yang unik-unik gitu kan ya. Antik-antik gitu ya. Iya, antik. Ini katanya bisa edit, coba nih. Ini ada ininya enggak? Bener enggak yang dibilang gitu kan. Terus saya bawa nih, ada reaksi enggak gitu. Sebenarnya bukan menguji ini kekuatan dia gitu. Kalau kan masa metafisik juga tahu nih kalau ini Bang ada apa sih energinya gitu. Tapi energi yang saya bawa itu mungkin kalau yang itu jimat tuh saya bawa di Gunung Merbabu mungkin bisa beda gitu loh. Saya juga pernah beda gunung, beda ini juga berarti Mas ya. Saya pernah bawa ke Merbabu nggak ada masalah. Aman berarti ya. Aman, berarti dia satu vibrasi. Selagi sama penghuni gunung yang dituju itu bisa menerima mungkin Mas. Iya, vibrasi dari energi itu. Mungkin kan kalau gunung kan ada peninggalan maaf ya, gunung peninggalan Islam, gunung peninggalan Hindu, gunung peninggalan Buddha. Kalau kita bawa yang misalnya itu barang-barang antik itu peninggalan agama yang sesuai itu nggak masalah. Oke, kalau berbeda mungkin agak sedikit ya gitu ada gesekan lah gitu. Oke, iya, gue mulai paham Mas. Oke nih Mas Adi, thank you banget nih kamu berbagi pengalaman yang keren sih Mas. Dan kapok-kapok nih Mas buat datang lagi kemarin ya. Ditunggu nih cerita Gunung Salaknya nanti ya. Insya Allah Gunung Salak. Oke Mas, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya petua-petua atau pesan-pesan buat teman-teman semua. Ya tadi itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga mengandung ya, maksudnya satu, ketika kita tetap ke gunung kemanapun netral itu kita harus banyak berdoa, minta sama Tuhan, walaupun mungkin serahlah kita punya penjagaan tapi tetap utama Tuhan gitu, karena balik lagi yang punya semesta dengan Tuhan intinya gitu. Doa, minta petunjuk, minta perlindungan setiap apalagi tempat-tempat yang gitu. Terus kemudian yang kedua juga lebih apa ya, lebih kita itu lebih peka terhadap diri sendiri gitu. Kalau kita tidak mampu atau segala macam, ya jangan dipaksain untuk mencapai sesuatu. Karena apa? Ya mungkin belum haknya kita untuk tahu gitu. Itu aja sih. Harus sabar aja ya. Harus sabar. Misalnya kita belum sempat ke gunung A, pengen maksain tapi kondisi kita lagi nggak fit apa, jangan gitu loh. Gitu. Belum waktunya gitu. Oke. Mungkin itu nih dari gua Bang Mange dan juga Mas Adi. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.